Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, amin, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, amin, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, katakan saudara, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Yang merasakan pertolongan Tuhan katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri saudara, katakan pujian ini dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, oh, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku, sekalipun Engkau tak menjawab doa kami, meskipun hatiku habis lenyap, amin, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur senantiasa kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Engkau setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi saudara, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Oh, Kau setia Tuhan. Amin. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus. Sekali lagi saudara, kita percaya bahwa kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari angkat pujian ini saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pertolongan-Mu kami boleh dikuatkan sampai hari ini Tuhan. Kau setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi yang merasakan pertolongan Tuhan, naikkan pujian ini. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kuatkan kami sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini Tuhan. Oh, Kau setia Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Oh, sambil mengangkat tanganmu saudara katakan, berkali-kali Kau. Mari setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Oh, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi saudara. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
berkali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang memperbaiki hidup kami. Engkau yang membawa kami untuk satu hari kelak boleh menjadi serupa, segambar Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami tidak mungkin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu, kehendak Allah dalam hidup kami tanpa Roh Kudus. Biarlah kiranya firman Allah menjadi berkat bagi kami sekalian. Ajar kami Tuhan, kami duduk mendengar dan dengan diam menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut apa yang Tuhan ingin katakan bagi kami. Amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mendengar sebagai seorang murid. Ya. Mendengar sebagai seorang murid. Jadi kalau kita datang ke tempat ibadah, kita tidak hanya datang untuk melayani, beribadah, ya, tidak hanya untuk mencari suka-suka kita, mencari kesenangan kita, berkat-berkat. Mungkin kita mau menjadi seorang yang ternama, kaya, kita pasang baik-baik telinga untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kita, ya, untuk menjadi seorang murid. Pengikut Tuhan Yesus itu seorang murid. Ya. Jadi kita ini datang seperti seorang murid yang sedang belajar dari Sang Guru Agung. Siapa itu? Tuhan Yesus. Ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, diperintahkan kepada 11 murid, ya, supaya mereka pergi menjadikan segala bangsa muridku. Murid. Kita ini murid. Guru kita Tuhan, Sang Guru Agung, Tuhan Yesus. Jadi kita ini semua dijadikan oleh Tuhan murid-muridnya. Pengikut Tuhan, jemaat Tuhan, itulah murid. Jadikan segala bangsa muridku. Ya. Terus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi murid itu adalah seorang yang tidak lepas dari proses belajar, diajar, dan dididik. Belajar, diajar, dididik. Banyak orang Kristen tidak mau diajar, tidak mau belajar, tidak mau dididik. Ya, karena mereka tidak mengerti
atau mereka terlalu angkuh untuk belajar. Ya, saya sudah tahu pendeta belum baca itu ayat, saya sudah tahu. Pendeta khotbah begini, saya sudah tahu arahnya. Nah, orang-orang Kristen seperti ini gagal biasanya dalam ikut Tuhan, patah di tengah jalan. Sebab seorang murid itu proses seumur hidup. Kapan kita berhenti belajar? Kalau sudah tidak bisa hidup, mati, meninggal dunia, baru berhenti belajar. Jadi datanglah sebagai seorang murid ke tempat saudara ibadah, siap untuk diajar, siap untuk belajar, dan siap untuk dididik. Itu baru jadi. Banyak sekali orang Kristen tersandung, tak suka. Padahal ganti tersandung, tidak suka, marah-marah, tersinggung, harusnya berterima kasih. Sebab aku dididik oleh Tuhan, dididik. Ya, jadi datanglah mau diajar, belajar, dididik. Seorang anak kalau tidak suka sekolah, tidak suka belajar, tidak suka diajar guru, ya, main-mainnya banyak, ya, tidak mau dididik, pasti jadi murid yang bodoh dan hidupnya gagal, tidak akan berhasil. Demikian juga orang Kristen, kalau tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau belajar, gagal ya. Ya. Selanjutnya Yohanes 13 ayat 12 dan 13. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Ya. ia mengenakan pakaiannya dan Ya. kembali ke tempatnya. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Ya. mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu memang menyebut aku guru dan Tuhan, Ya. dan katamu itu tepat. Iya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Tapi pertanyaannya, mengertikah kamu? Nah, kalau guru-guru mengajar di kelas, mengerti? Nah, itu kan ditanya tuh, mengerti? Sebanyak orang Kristen tidak mengerti yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Kemana arah saya? Siapa Tuhan saya? Siapa guru saya? Sehingga kekristenannya tidak bisa maju, tersandung. Waktu dididik tersandung, waktu diajar keangkuhannya muncul, tidak mau diajar, tidak mau belajar. Ya, jadi Tuhan mengatakan dia itu guru dan Tuhan, belajar. Apa yang dia lakukan pada Yohanes 13? Dia basuh kaki murid-murid. Dia mengambil posisi seorang hamba. Seorang hamba seperti layaknya seorang budak membasuh kaki tuan-tuannya itu. Dia membasuh kaki 12 orang murid, termasuk murid yang hilang kemudian, namanya Yudas Iskariot. Ini kerendahan hati Tuhan yang luar biasa. Kalau aku guru dan Tuhan, belajar kepadaku. Apa itu? Lemah lembut dan rendah hati. Basuh. Ya, kaki Tuhan. Seorang murid adalah seorang saksi Yesus yang sejati. Kelihatan saksi Tuhan itu memang dia murid Tuhan. Ya, seorang murid sejati dicari oleh guru yang sejati. Yesus itu guru yang sejati, mencari murid yang sejati, bukan murid yang pura-pura. Ya, betul ya. Nah, bagaimana menjadi seorang murid? Maka murid itu harus menyediakan telinga mendengar dengan baik.
Tadi dia sudah kasih contoh di Yohanes 13. Kalau saudara baca, di situ dia basuh kaki 12 murid, termasuk Yudas. Banyak teman-teman hamba Tuhan dari berbagai gereja, seringkali pada waktu-waktu tertentu, dalam ibadah tertentu, mereka saling membasuh kaki. Bahkan ada gereja mungkin juga panggil para jemaat yang dijadikan pengurus basuh kaki. Ambil waskom air, betul-betul basuh. Apa ini saja yang Tuhan inginkan? Ya. Dan Tuhan mau belajarkan kepada kita, dia membasuh kaki itu bukan hanya upacara, liturgi, tapi dia memberi satu contoh peragaan bagaimana sebenarnya dia adalah guru yang rendah hati. Saudara saya dan saudara manusia, kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tidak ada teguran, ajaran, nasihat, belajar, manusia itu kecenderungan apa? Tinggi hati, naik. Kalau saudara berhasil, ya tidak naik, itu ada rasa sukses, pekerjaanmu, pangkatmu naik, sudah tambah banyak uang, sudah berhasil jadi dokter, insinyur, ya sarjana apa begitu. Tidak rasa itu naik, ada rasa sudah ya. Nah tunggu, kalau sudah seperti itu, kalau Tuhan sayang prosesnya untuk turun. Itu guru dan Tuhan. Dia mesti belajar bahasanya Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Sebab dia rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dia turun ke bawah, membasuh kaki murid. Ya. Saya lanjut ya. Seorang murid harus punya telinga yang mendengar dengan baik. Tidak boleh main-main. Harus mendengar dengan baik dan memperhatikan apa kata gurunya. Betul. Ya, itu murid yang akan berhasil. Murid sejati. Dia mendengar, memperhatikan dengan baik apa yang diajarkan seorang guru. Yang kita dengarkan firman Tuhan, khotbah dari seorang gembala, itu yang diajarkan adalah perintah-perintah atau ajaran dari guru, sang guru sejati. Dengar ini, pasang telinga. Kalau kau tidak pasang telinga, jadi murid bodoh, ranking 1 dari belakang, tinggal kelas. Ya. Nah. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Ya. supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Itu saksi Yesus. Saksi Yesus itu seorang murid yang sejati. Terus Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, setiap pagi kita bangun, telinga kita harus tajam mendengar, punya kepekaan apa yang Tuhan ingin katakan kepadaku hari ini. Di telinga yang mendengar, ya, mata yang melihat,
Keduanya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada orang tuli, tidak ada orang yang diciptakan buta. Manusia diciptakan sempurna seperti Tuhan. Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Mulailah manusia tuli. Pura-pura tuli. Pura-pura bodoh. Ketika manusia tidak taat, dia diusir keluar dari Taman Eden. Dan awal daripada manusia diusir keluar itu akibat melanggar makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tidak taat. Kemudian melahirkan dosa. Dosa iri hati dan dosa membunuh. Lalu yang membunuh adiknya namanya Kain dipanggil oleh Tuhan. Kain, Kain, di mana adikmu? Pura-pura tuli. Pura-pura tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya kan? Seringkali kan orang Kristen seperti itu. Pura-pura tuli. Padahal Yesaya 50 mengatakan tadi, tiap pagi dia mempertajam, memberikan kepekaan kepada kita untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Matius 13 ayat 13-14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Ya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Ya. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini banyak orang Kristen begitu. Mendengar firman, mantuk-mantuk, tidur, memikirkan perkara di luar, bukan di gedung tempat di mana sedang belajar. Ya, menghayal dan sebagainya. Nah, begitu juga banyak murid yang sekolah seperti itu. Maka dia jadi murid yang bodoh. Tidak peka. Ya. Kamu mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu melihat, tapi tidak melihat. Terus, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, ya, kamu akan mendengar dan mendengar, ya, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ya. Apa saudara pernah dengar kata guru begini? Mengerti? Mengerti anak-anak? Betul ya? Mengerti? Ada yang mengerti. Padahal tidak ngerti. Ya. Kalau memang tidak mengerti, tanya. Pak Guru, saya tidak ngerti. Nanti sang guru akan memberitahu. Apa yang kita dengar hari ini, kalau kita tidak ngerti, katakan sama Tuhan, saya belum mengerti Tuhan, guruku. Kan Tuhan itu guru yang sejati. Kenapa terjadi dalam hidup saya seperti ini? Kenapa masalah seperti ini menimpa aku? Jangan kita cuma minta belas kasihan, minta pertolongan, tapi kita tidak mengerti apa yang kita sudah lakukan yang salah itu. Tanya sama Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku harus begini? Mendengar, tapi tidak mengerti. Akhirnya setan ambil itu semua yang ditaburkan. Tidak ada hasil. Karena cuma mendengar, tapi tidak mau mengerti. Mengerti sampai di hati. Coba lanjut dibaca itu. Ya. Ulangi, baca Matius 13 ayat 13.
Mulai, silakan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Iya. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Ya. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mendengar harus mengerti. Terus. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya. kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Terus. Sebab hati bangsa ini telah menebal, Nah. dan telinganya berat mendengar, Ya. dan matanya melekat tertutup, Ya. supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Terus. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Ya, orang yang bisa melihat, mengerti, mendengar, berbahagia. Lanjut. Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, Ya. tetapi tidak mendengarnya. Jadi saudara jadi murid, pasang telinga untuk mendengar. Harus mengerti. Kalau tidak mengerti, tidak akan jadi murid Tuhan. Orang kita ini sidang jemaat adalah murid Tuhan. Dia sang guru. Dia mengajarkan hal-hal yang sangat penting dalam hidup. Tapi kita harus mendengar dan mengerti. Nah, orang yang paling banyak mengerti, tahu sampai dalam hatinya Tuhan, itu adalah Maria dari Betani. Maria ini ketika Yesus datang ke rumahnya, dia menyambut bukan seperti Marta menyambut. Marta sibuk, ya, bukan tidak boleh sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi harus ada waktu yang baik seperti Maria. Dia memperhatikan dan duduk di kaki Tuhan untuk mendengar, terus mendengar seperti seorang murid. Dan apa kata Tuhan ketika dicela oleh Marta? Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu khawatir banyak susah dengan segala perkara, tapi satu bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria itu duduk mendengarkan firman Tuhan. Hanya orang tidak suka. Saudara, kita mempersiapkan firman Tuhan itu berhari-hari. Hari ini selesai khotbah, persiapkan untuk hari-hari yang akan datang lagi. Tapi ketika dikhotbahkan 1 jam, singkat sekali. Itu pun dikatakan orang lama sekali. Maunya 40 menit, 30 menit cukup. Coba kalau saudara belajar di sekolah, berapa jam guru mengajar? Kalau gurunya masuk, anak-anak buka, dia ngomong sebentar, terus sudah selesai. Enak saudara? Menjadi murid berhasil? Tidak. Tidak. Ketika saya belajar, saya digembalakan, saya mencatat begitu asik. Sudah habis, padahal sudah 1,5 jam. 2 jam. Asik. Itu Maria. Berjam-jam dia duduk dengar. Dicela saudaranya dia tidak pusing. Ini murid yang hebat, yang pinter, yang jadi bijaksana. Ya. Satu waktu Tuhan masuk ke dalam bait Allah, dan dia lihat dan dia tahu ada orang tuli di situ. Nomor 1 dia bikin mujizat apa? Tuli mendengar.
Mujizat tuli mendengar. Kenapa perlu? Dari mendengar timbul iman. Kita bersuruh nama Tuhan, kita selamat. Orang kalau tidak bisa dengar, mau apa? Ya. Tahun 50-an, seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan mujizat kesembuhan ilahi. Kalau tidak salah namanya Osborne. Kalau dia bikin KKR besar, kata mama saya, ya, dia tanya, siapa yang tuli, yang bawa orang tuli? Orang tuli datang ke depan lebih dahulu. Sesudah orang tuli datang ke depan, dia berdoa untuk mujizat kesembuhan. Telinga buka, telinga dibuka, telinga dibuka. Kenapa perlu telinga dibuka? Telinga yang bisa mendengar itulah yang menyelamatkan. Mendengar berita tentang keselamatan, mendengar berita tentang iman, orang itu bisa dengar, timbul iman, sembuh, sehat, masuk di dalam surga, selamat. Coba bayangkan kalau orang tidak bisa dengar. Itu banyak orang Kristen begitu tuli rohaninya. Saudara dan saya mau ke sorga. Mau kemana? Ke sorga. Jadi jangan terlalu fokus dunia. Sorga. Nah, untuk pergi ke sorga prosesnya mulai dari jadi murid. Murid yang mendengar. Markus 7 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Ya. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata. Efata, terbuka. Artinya, terbukalah. Nah, terbukalah. Semoga saudara semua terbuka telinganya. Tidak ada yang tuli, mengerti maunya Tuhan. Apa sebenarnya saya menjadi orang Kristen, anak Tuhan? Apa sebenarnya saya jadi hamba Tuhan, pendeta? Yang nggak ikut Tuhan tidak ngerti. Ya, coba kalau seorang dokter banyak pelajaran tidak ngerti bagaimana, bahaya ini. Ya lah, mengerti. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Dibuat oleh Tuhan. Telinga yang mendengar, mendengar apa? Ajaran Tuhan. Mata yang apa? Melihat sang guru agung. Jadi kalau saudara tanya, kita ke tempat ibadah, yes, melayani, beribadah, oke. Tapi kita mendengar apa? Mendengar firman, pengajaran dari sang guru agung untuk kita jadi murid yang sejati. Mengikut Tuhan. Kita ini semua murid. Saya muridnya Tuhan, saudara juga muridnya Tuhan. Punya peka lidah, bicara, kesaksian. Saya mengerti maunya Tuhan apa dalam hidup.
Kenapa saya mengalami ini? Jangan salahkan Tuhan. Jangan cuma minta merengek-rengek, minta belas kasih. Mari kita periksa. Ya, periksa diri kita. Saul, raja yang dipilih oleh Tuhan. Saul itu dipilih Tuhan. Raja yang pertama dipilih Tuhan. Karena mereka menuntut seorang raja bangsa Israel. Jadi Tuhan pilih Saul. Awalnya Saul ini adalah orang yang sangat dengar-dengaran, peka. Sangat dengar-dengaran, peka. Rendah hati. Awalnya rendah hati. Dicari mana Saul? Waktu pemilihan dia tidak tonjolkan diri. Saya tidak. Dicari-cari orang di mana itu? Sembunyi dia di gudang. Tidak menonjolkan diri. Ya. Dikata-katai. Dihina-hina. Dia pura-pura tuli. Tidak mau dengar. Rendah hati. Tapi setelah Raja Saul menjadi raja 2 tahun, nah disinilah mulai tinggi. Wah, enak sudah jadi raja. Dipuja-puja orang, diangkat-angkat, kelihatan hebat. Saya ini raja. Lalu yang terjadi? Dia mulai sombong. Itu manusia. Nah kalau Tuhan sayang, proses supaya dia rendah hati. Tapi Raja Saul sampai matinya, mati, bunuh diri, dia pun tidak mau dengar. Harapan saya kita semua mendengar teguran menjadi bijak. Amin. Ya. Mari kita baca itu 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya, mendengarkan, dengar-dengaran. Terus sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar-dengaran lebih baik kepada sang guru, mendengar dengan benar. Terus memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, mendengarkan, memperhatikan lebih baik dari persembahan. Ada orang berpikir, kalau saya datang di gereja, saya memberi persembahan, saya yang paling besar, saya paling, itu bagus. Tapi hendaknya korban persembahan kita hasil dari dengar-dengaran. Mendengar perintah Tuhan, memberi persembahan, dan akibatnya adalah dengar-dengaran kita memberi persembahan kita. Hasil persembahan, pengembalikan milik Tuhan, itu juga adalah hasil ketaatan kita, dengar-dengaran. Memberi korban persembahan kita hasil dari dengar-dengaran. Kalau kita melakukan itu berkenan kepada Tuhan lebih dari segala yang lain. Sesungguhnya Tuhan cari dengar-dengaran. Tapi bagaimana bisa dengar-dengaran kalau tidak mendengar lebih dahulu? Ya. Ulangan 28, ini banyak ayat. Karena kita murid toh, belajar. Nah, Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya. dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika kau dengar-dengaran, mendengarkan. Jadi jangan tuli.
Perhatikan apa kata guru. Tuhan itu sang guru agung. Sedang kita belajar, kita diajar. Banyak orang salah sasaran ikut Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan menyenangkan telinga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus baik. Pokok saudara memberi yang terbanyak, saudara akan menuai yang terbanyak. Kesalahan orang tutup aja sebelah. Oh, ini pendeta bagus. Ya kan? Gitulah, saudara-saudara semua ya. Sehat, diberkati, puji Tuhan, amin, senang. Mana lebih enak kalau khotbah itu menegur salah kita. Aduh, saya keliru Tuhan. Mestinya begitu toh, ditegur. Jadi belajar, ya. Jadi murid itu dengar, kemudian belajar. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang, Ya. dan belajarlah padaku. Nah, belajar pada sang guru. Ini murid. Terus, Karena aku lemah lembut dan rendah hati, lemah dan lembut dan rendah hati. dan jiwamu akan mendapat Orang yang lemah lembut rendah hati jiwanya tenang. Orang yang sombong tinggi hati tidak pernah tenang dalam hidup. Tidak disapa, dia marah. Tidak dikasih tempat duduk yang terhormat, dia tersinggung. Tuhan berkata, mari belajar. Datanglah belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Kita ini murid yang sedang belajar lemah lembut dan rendah hati. Itu pelajaran yang mau menjadi sama Tuhan. Ya, jadi proses jadi murid itu menjadi sama dengan Tuhan nanti. Hidupnya sama dengan Tuhan. Jadi kekristenan bukan hanya pergi gereja rame-rame, pujian, penyembahan, lompat, tapi hidupnya tidak benar. Lompat-lompat bisa, suaranya bagus, bisa nyanyi dengan bagus. Saya tidak katakan jangan lompat-lompat, jangan puji-puji Tuhan, pujilah Tuhan. Tapi kita harus mendengar sang guru. Perhatikan apa yang dia punya mau. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ya. ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi murid itu proses menjadi sama Tuhan, serupa Tuhan. Ya. Kalau aku guru dan Tuhanmu berbuat seperti ini, membasuh kaki murid-murid, turun ke bawah, kamu juga harus saling membasuh. Itu proses seorang murid adalah menjadi sama gurunya, dan itu proses seumur hidup. Nanti kalau saudara sudah tidak ada di dunia, sudah melandang kuburan, baru tidak belajar. Jadi selama kita hidup, kita proses untuk belajar, proses untuk menjadi sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau lanjut. Jadi murid itu selain diajar, ya, terima pengajaran, harus belajar. Kalau tidak belajar bagaimana? Nah, kemudian terakhir ini, proses seorang murid harus dididik, didikan. Tanpa didikan,
ajaran itu semuanya tidak berguna, mubazir. Jadi ada didikan. Orang tua harus bisa mendidik anaknya. Seorang guru, dosen harus bisa mendidik. Ya, bagaimana seorang murid berlaku, bagaimana seorang anak berlaku. Jadi kalau kita tidak mau dididik, kita tidak jadi Kristen yang baik. Semua pakai maunya. Ya, pemimpinnya mengatakan A, saya tidak mau turut. Kita berhenti, kita keluar dari kelas ini. Nah itu bagaimana? Murid yang baik? Tidak, gagal dia. Sampai dia mau memperbaiki. Dia pindah universitas, dia pindah sekolah, tetap akan sama ketika dia selalu melawan. Tidak mau dididik. Demikian banyak orang Kristen. Boleh pindah gereja? Boleh. Apa sebabnya kita pindah gereja? Harus tahu sebabnya. Kalau pendetanya ngajar yang salah, pendeta itu sesat, ya tinggalkan. Kalau pendetanya bikin dosa, hidup dalam dosa, ya tinggalkan kalau tidak mau bertobat. Kalau pendetanya melakukan penyimpangan keuangan, tidak benar, utang sini sana tipu banyak orang, tinggalkan. Ini pendeta tidak mau berubah, tidak bertobat. Apa yang dia mau ajarkan? Tapi kalau ketika pendeta mengambil satu keputusan untuk mengamankan, menenangkan, ya, saudara belajar dengar. Aku tidak mau, tidak setuju dengan dia punya keputusan, aku keluar. Saudara bodoh, jadi murid yang bodoh, gagal. Ya, gagal. Mungkin sekaya saudara seorang pejabat tinggi, seorang sekolahnya tinggi. Tapi bukan itu ukuran sekolah tinggi. Secara umum, mungkin saudara adalah profesor, tapi ada profesor yang bodoh dalam rohaninya. Tidak tahu dengar Tuhan, tidak mau diajar oleh Tuhan, tidak mau belajar dari Tuhan. Rendah hati. Lemah lembut. Dengar-dengaran. Ya. Profesor, tapi tidak dengar-dengaran. Ya apa gunanya, saudara? Makin tinggi sekolah, makin berisi padi, makin bagaimana? Bagaimana? Runduk. Betul ya? Sekarang didikan ya, dididik. Ibrani 12 ayat 5 sampai selanjutnya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Jadi guru ada didikannya. Sang guru itu mendidik, mengajar. Sang murid mendengar, belajar, dan mau dididik. Itu kekristenan yang sejati. Ya. Terus, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, kalau kita diingat-ingatkan, jangan putus asa. Terus, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Nah, kalau orang dikasihi Tuhan sebagai guru itu, dia ngajar, dia perhatikan. Ini murid, wah bagus, saya akan perhatikan. Kan begitu guru kita. Waktu SMP, SMA, SD, waktu kita masuk di perguruan tinggi, dosen memperhatikan ini mahasiswanya bagus. Terus, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara salah, kalau saudara anak, disesah.
Tidak ada orang pukul anaknya orang lain. Anak tetangga itu nakalnya luar biasa. Ya, tapi saya cuma lihat, masih masuk rumah. Tapi kalau ayah sendiri, anaknya nakal, pak, pukul. Kau tidak akan membuat anakmu mati kalau kau pukul dengan rotan. Itu didikan yang mendatangkan kehidupan. Banyak orang tua terlalu sayang anaknya, dimanja sedemikian rupa, apa saja maunya dituruti, nggak pernah ditegur. Itu anaknya daripada Raja Daud, kalau tidak salah Adonia. Seumur hidupnya Adonia tidak pernah ditegur oleh ayahnya. Jadi apa dia anak ini? Kemudian menyusahkan orang tua sendiri. Anakmu tidak akan mati kalau kau pukul rotan. Pow! Asal pukulnya bagian yang memang tidak membahayakan. Jangan jadi boxer sama anak. Itu salah, saudara, emosi. Nah, saudara didik, ajar. Tidak ada yang salah. Ya, jangan pukul sampai berdarah-darah anakmu. Keliru. Baca lagi itu, Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Iya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, Ya. maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak gampang, anak haram, bukan anak saya. Kalau bebas, banyak orang Kristen kan tidak mau dihajar, tidak mau ditegur, malu saya. Ya kan? Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, Lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, Ya. sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. ya. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lanjut. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, Ya. yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. Waktu kita diproses Tuhan supaya turun-turun ke bawah, tak enak, saudara. Tapi hasilnya kalau kita bersedia turun, memang saya salah. Saya sudah tinggi, sekarang saya jadi turun. Terima kasih Tuhan. Proses ini sering saya alami. Ya, kita mesti belajar, mau dididik. Ya, kita Amsal Salomo itu menekankan didikan. Kita usah baca dulu. Amsal, kitab Amsal itu 31 pasal. Itu menekankan banyak tentang didikan. 31 pasal. Coba kita mulai besok baca satu pasal sehari selama 1 bulan. Pas 1 bulan 31 hari selesai. Amsal. Pasal 1 besok. Pasal 2 lusa hari Selasa. Pasal 3 hari Rabu. Cuma 1 pasal. Sampai habis bulan selesai baca Amsal. Kan 31 pasal, tapi dia berisi banyak didikan, nasihat. Amsal 22 ayat 6. Nah ini. Kita kan belajar. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik orang muda, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan di dalam bahasa asing, bahasa Inggris adalah child, anak. Terjemahan dalam bahasa Tionghoa, Mandarin, itu dikatakan oltong, balita, lebih kecil. Saya tidak lupa beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu ada jemaat seorang aktivis di sini, ya, dan dia punya anak 2, anak pertama dan anak kedua, dan anak pertama tidak bisa dikendalikan. Dia jalan sampai naik di mimbar di samping saya berkhotbah. Saya tidak terganggu, tapi jemaat bisa terganggu arahnya ke anak. Dia jalan, ya. Mamanya juga sudah duduk, ya. Dibiarkan, bapaknya buat habis akal, anaknya jalan. Kadang-kadang istri saya noleh-noleh kasih kode, tapi tidak bergerak. Mama tidak bergerak, papa tidak bergerak. Ya. Nah, ketika satu waktu saya ditelepon, saya kasih nasihat. Nasihat terbaik, didik itu anakmu. Kalau perlu, pukul, tak, begitu. Dia ingat, kalau saudara tidak ajari anakmu, tidak akan tahu. Kasihan nanti kalau besar. Kemanapun dia sekolah, kerja, tidak disiplin. Tidak akan jadi orang disiplin. Jadi saya bilang, begini caranya, cara saya ini, ya, cara saya. Saya kasih contoh, saya bicara telepon. Kalau anak saya nakal, saya peluk dia. Ini Tuhan saya. Ini buah nikah saya. Introspeksi diri orang tua. Anak itu buah. Kita pohon. Pohon mangga hasilnya buah apa? Hah? Buah mangga. Oh, pohon mangga melahirkan buah pepaya? Nggak mungkin. Jadi kalau anak seperti itu, orang tua periksa, saya itu Tuhan, peluk anakmu, minta ampun, saya itu Tuhan. Susah dididik, susah dengar, susah diajar. Ajaran yang baik membuat orang itu marah. Dia langsung banting telepon, dia langsung putuskan hubungan dengan gembala. Itu berarti orang tua tidak mau dididik, tidak mau diajar oleh pendetanya. Jadi anaknya begitu, bapaknya begitu, pohonnya sama buahnya. Saudara mengerti itu? Saya mau tanya, sampai di sini saudara mengerti? Jadi seperti dia tidak mau dididik, dia juga tidak mau dididik oleh gembalanya yang adalah papa rohani. Marah dia. Saya masih cari, saya mau ketemu, saya mau jelaskan lagi. Tidak menemui, sampai hari ini tak bertemu. Ya, nah ini saudara. Ya, itulah anak buah nikah. Ya, Amsal 19 ayat 20 dengan cepat. Beberapa ayat saya bagikan ini. Saudara nanti baca ulang. Jadi mulai besok baca Amsal pasal 1, lusa pasal 2. Nanti 31 hari sudah selesaikan kita Amsal. Sudah akan dapat banyak didikan nasihat. Silakan dibaca. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya bijaksana. Bijaksana itu luar biasa. Akan jadi 5 darah bijaksana. Tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang harus saya buat. Ini orang bijaksana.
Dia membangun rumah, dia kasih fondasi yang kuat, lebih tinggi rumahnya, lebih dalam fondasinya lebih kuat, supaya rumah tidak roboh kalau ada badai. Itu bijaksana. Dia tahu Tuhan itu mau datang, bijaksana. Dia sediakan apa banyak minyak, supaya nanti kalau habis minyak di pelita dia isi. Mendengarkan didikan dan nasihat itu membuat kita berbijaksana. Untungnya sendiri. Pakai uang bijaksana. Jangan sembarang pakai. Oh banyak uang saya, royal saja. Bijaksana. Ada orang menabung bijaksana. Ya, dan sembarangan gunakan uang. Ya. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Ya, didikan keras bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ya. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ya, orang yang suka cemooh dididik, pergi dia. Yang suka cemooh, tinggalkan. Tidak mau dididik. Saya menemui banyak orang berilmu ini, bukan tak berilmu, bertitel. Ya, S1, S2, S3, itu bukan jaminan. Ya, Tuhan tolong kita ya. Mengerti? Tidak dijawab, berarti tidak mengerti. Mengerti? Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tidak suka ditegur itu bodoh, dungu, tolol. Seperti tadi itu bapaknya. Saya kasih tahu baik-baik, tidak ada marah-marah saya, sungguh Tuhan mendengar saya bicara waktu itu. Saya bicara baik-baik. Tidak mau dengar. Ya. Jadi orang yang tidak suka ditegur, tidak suka dididik, tidak suka diberitahu apa? Tolong dijawab. Orang tidak suka ditegur, tidak suka dididik, itu orang apa? Saudara yang ngomong ya, dungu. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Kita, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. itu kan segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam Alkitab baik untuk mengajar. Jadi kalau saudara tidak suka baca, sama saja, makanya bodoh, tidak naik kelas, tidak akan jadi sama Tuhan, tidak akan diberkati. Ini lebih dari buku-buku hebat-hebat. Seorang profesor, doktor yang terkenal, saat dia mau meninggal dunia, dia bilang sama sekretarisnya, tolong ambilkan buku yang paling berharga selama saya hidup, sampai sekarang sedang menuju kepada kematian. Sekretarisnya cari buku-buku semua, yang mana ini, bingung, banyak sekali buku, rakas buku banyak. Dia kembali sama Prof, saya tidak tahu buku yang mana, terlalu banyak bukunya Prof. Sudah, buka laci meja saya. Di dalam laci meja saya ada buku yang paling berharga buat saya. Begitu sekretaris lihat, loh, cuma Alkitab. Di mejanya Prof cuma Alkitab, di lacinya itu. Dia agak ragu mau ngambil. Masa ini buku yang paling berharga? Akhirnya diambil juga. Prof, cuma ada ini. Profesor bilang begini, itulah buku yang paling berharga. Lebih daripada ribuan buku saya, ilmu saya yang mengisi otakku yang seperti bakpao.
otak manusia seperti ini besar. Nanti aku dikuburkan, dia jadi tanah. Ilmu saya jadi tanah. Jangan sombong. Harus jadi dokter terkenal, hebat, jadi insinyur terkenal. Jangan sombong. Ilmu seperti bakpao, nanti mati jadi tanah. Ini bawa kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mau belajar? Ini pandang enteng orang ini. Betul ya? Diabaikan orang. Hanya orang Alkitabnya jadi pajangan, mau cari waktu Natal, mau cari Alkitab. Penuh debu, tidak pernah dipegang. Ya, baca Amsal 31 hari selesai. Tiap hari satu pasal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Betapa, Oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Siapa yang mengucap syukur bisa jadi murid Tuhan, bisa diajar, mendapat pengajaran. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Katakan Tuhan, ku mengucapkan syukur. Syukur, mengucap syukur karena Tuhan mengajar, Tuhan mendidik kita. Kembali pada jalan yang benar, kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Katakan, Tuhan, ku ucapkan syukur. Terima kasih untuk pengajaran firman dari guru agung. Karena firman itu agung. Haleluya, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas
dari semua beban-beban dosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan rabasyakala bayarabasa. Oh, saya mau dididik Tuhan, saya mau diajar. Saya mau belajar firman-Mu, belajar dari kesalahan. Kembali pada jalan keselamatan. Haleluya. Oh, Rabayara. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau Maha Guru, Engkau Maha Guru. Tuhan baik, haleluya. Tuhan mendidik kami, Tuhan mengajar kami untuk satu hari menjadi sama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang tua kami mendidik kami dalam waktu singkat. Tuhan kami mendidik untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Sadar bahwa kita jauh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Mari katakan, Tuhan, ku ucapkan syukur. Ucapkan syukur kepada Maha Guru, Guru Agung Tuhan Yesus, Guru yang sejati. Oh, kalau aku guru dan Tuhanmu, kata Tuhan, guru dan Tuhan. Orang yang bertuhankan Yesus adalah muridnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlepas dari beban dosa, beban dosa, Tuhan, ku ucapkan syukur, mengucap syukur. Haleluya. Ucapkan syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya mau dididik, saya mau diajar Tuhan. Ajar, buka mataku Tuhan agar aku melihat. Buka mataku agar aku melihat Sang Guru Agung yang ada di tengah-tengah kita. Buka telinga saudara, katakan, Tuhan, buka telingaku mendengar. Sembah Dia, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Ya Rabba Syakalaba ya Rabba Syakalaba ya Rabba ucapkan syukur. Sekalipun firman-Mu seperti palu kodam, tapi itu yang baik untuk saya Tuhan. Ya Rabba Syakalaba ya Rabba Syakalaba. Saya tidak marah Tuhan, sekalipun firman memalu. Ya, sembah Dia, syukur, syukur, ya, syukur, syukur. Haleluya.
Berapa banyak orang mau dididik, berapa banyak orang mau diajar, berapa banyak orang mau belajar dari Sang Guru Agung. Tiada masalah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ucapkan syukur karena firman-Mu. Mari angkat tangan. Karena Angkat tangan saudara. firman-Mu aku kembali pada jalan yang benar. Firman itu mendidik saya untuk hidup dalam kebenaran. Firman itu mendidik orang yang sudah meninggalkan jalan kebenaran. Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan syukur karena firman-Mu aku ku kembali pada jalan keselamatan, pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk keagungan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Biar kami boleh jadi murid-murid Tuhan yang tidak hanya jadi murid, tapi memuridkan banyak murid. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita diberkati agar kita juga menjadi berkat. Terima berkat dalam nama Yesus Kristus. Dan berkati, katakan amin.